Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 927 Kebangkitan dari Kematian Chu Chen tertegun. Sui Hong hilang. Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Chu Chen, tetapi tidak satu pun yang dapat menjadi alasan hilangnya Sui Hong. Seorang pria berusia 105 tahun tidak seharusnya menghilang tanpa alasan, bukan? Bahkan jika dia tidak setuju dengan penyelidikan Chu Chen terhadap kematian gadis berusia 19 tahun itu, dia bisa saja mengabaikan Chu Chen sepenuhnya. Chu Chen tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang sudah berusia 100 tahun itu. Sama sekali tidak perlu bagi Sui Hong untuk menghilang. Apakah dia menghilang atas inisiatifnya sendiri? Atau Sui Hong hilang karena suatu kecelakaan? Chu Chen tiba-tiba bertanya. Chu Xiaoyu menjawab dengan suara berat di ujung telepon. Saya memeriksa tempat kejadian dan tidak menemukan tanda-tanda perkelahian. Meskipun Sui Hong berusia 105 tahun, dia adalah seorang seniman bela diri dan ahli bela diri. Jika seseorang benar-benar masuk ke rumahnya dan menculiknya tanpa membuat suara, pihak lain pasti sangat kuat. Chu Xiaoyu berhenti sejenak dan bertanya, "Saudaraku, mungkinkah Su Yue sangat lapar hingga dia putus asa?" Chu Chen tertawa dan memarahi. "Jika itu kamu, apakah kamu bersedia mengambil alih tubuh seorang nenek berusia 105 tahun? Chu Xiaoyu langsung merasa terlibat dalam situasi tersebut dan menggelengkan kepalanya. Suaranya setegas pedang, "Itu tidak mungkin. Jika jiwa yang melarikan diri itu memang mantan pendiri sekolah pedang Yuanu, Su Yue, setelah terbangun dari tidurnya selama 2000 tahun, targetnya pasti bukan orang tua." Sejauh pengetahuan Chu Chen, target pertamanya adalah Liu Ruyan, dan target keduanya adalah seorang gadis berusia 19 tahun di distrik baru Changping. Chu Chen selalu percaya bahwa target berikutnya adalah Sui Xiaolian, yang sekarang sedang bersekolah. Keduanya berusia 19 tahun dan memiliki tanggal lahir yang sama. Namun, tidak ada yang mutlak. Jadi Chu Chen masih meminta Chu Xiaoyu untuk menyelidiki tanggal lahir Sui Hong dan tanggal lahir semua orang di desa Changping, dan membuat daftar semua orang yang mungkin menjadi target Sui Xiaolian berikutnya, dan memberi mereka perlindungan khusus. Ada alasan lain mengapa Chu Chen sangat yakin bahwa target Su Yue adalah Sui Xiaolian. Dia membaca peruntungan Sui Xiaolian. Sui Xiaolian jelas hanya orang biasa, tetapi peruntungannya beberapa hari terakhir agak membingungkan. Ini berarti sesuatu yang tidak biasa pasti telah terjadi pada Sui Xiaolian akhir-akhir ini. Di pagi hari di kampus, seseorang melewati jalan setapak yang dipenuhi pepohonan dan dengan penasaran melirik Chu Chen yang duduk di kursi. Dia merasa orang ini kelihatan familiar. Oh, sepertinya dia duduk di sini kemarin. Dia pasti pria malang yang membuat pacarnya marah dan menunggu di luar asrama putri sepanjang malam untuk memohon pengampunan. Orang ini menatap Chu Chen dengan mata penuh belas kasihan. Akhirnya, seseorang merasakan hal yang sama seperti saya. Orang ini ingin menghampiri dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Chu Chen serta mendekatinya. Tetapi saat dia berjalan ke bawah rindangnya pepohonan, dia tidak menemukan jejaknya.
Apakah aku terpesona? Pria itu tertegun. Siang. Ada berita baru tentang Chu Xiaoyu. Warga desa Changping telah menelepon polisi untuk mencari Sue Hong. Dan polisi juga telah turun tangan dalam penyelidikan. Chu Xiaoyu berkata, saya telah mengambil informasi semua penduduk desa Changping, dan juga memeriksa tanggal lahir Sue Hong. Chu Chen menajamkan telinganya. Tanggal dan waktu lahir Sue Hong hampir tidak ada kesamaannya dengan Su Yue. Chu Xiaoyu berkata, saya telah mengirimkan tanggal dan waktu lahirnya ke Biro Operasi Khusus Anda di belakang panggung. Chu Xiaoyu berhenti sejenak. Juga, aku memeriksa tanggal lahir penduduk desa lainnya di desa Changping. Kecuali Sue Xiaolian, tidak ada orang lain yang lahir pada hari dan bulan yang sama dengan Su Yue. Aku juga memeriksa tanggal lahir Sue Hong. Di seluruh desa Changping, tidak ada seorang pun yang lahir pada hari dan bulan yang sama dengannya. Aku memutuskan untuk menyelidiki secara menyeluruh. Aku pergi ke rumah Sue Hong dan menemukan silsilah keluarga desa Changping. Aku membolak-baliknya halaman demi halaman untuk melihat apakah ada orang yang lahir pada hari dan bulan yang sama dengan mereka. Sikap Chu Xiaoyu adalah menggali semua leluhur desa Changping. Chu Chen sebenarnya senang melihat Chu Xiaoyu memiliki gairah ini. Mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Adapun Chu Chen, dia terus duduk dan menunggu. Siang harinya, Chu Chen sedang duduk di barisan terakhir kafetaria sekolah. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Jadi Chu Chen menyalakan ponselnya. Biro Operasi Khusus di belakang panggung. Pesan pertama yang diterima bukan dari Chu Xiaoyu, tetapi dari paman keduanya. Tentang batu dewa hamil. Hampir semua batu hamil dewa yang ditemukan di Tiongkok telah ditempatkan di cangkang penghancur surga milik Chu Chen. Tidak ada batu hamil Tuhan lain yang ditemukan dalam 2 hari terakhir. Namun, batu hamil Tuhan telah terus bermunculan di seluruh dunia selama beberapa hari ini. Dan jiwa-jiwa di dalamnya telah terbangun. Pupil mata Chu Chen mengecil, namun dia tidak ambil pusing. Mustahil baginya untuk menghentikan kebangkitan jiwa seluruh dunia. Di wilayah Cina, ia berusaha sekuat tenaga mempertahankannya dengan kemampuan terbaiknya, dan itu sudah cukup. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan jiwa yang melarikan diri di hadapan kita. Chu Chen langsung menyaring pesan yang dikirim oleh paman keduanya dan mengklik pesan yang dikirim oleh Xiao Yue, yang bertuliskan tanggal lahir dan 8 karakter Sue Hong, kakek dari desa Changping. Chu Chen mengingat dan menghitung dengan jarinya. Tiba-tiba, Chu Chen berdiri dengan tiba-tiba, pupil matanya pusing. Sue Hong sudah meninggal. Chu Chen tentu saja tidak salah tentang ini. Chu Chen segera memanggil Xiao Yue dan memintanya untuk berusaha sebaik mungkin menemukan mayat Sue Hong. Chu Xiaoyu terkejut. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Chu Chen. Ia segera mengorganisasikan orang-orang untuk memulai pencarian di sekitar distrik baru Changping dan bahkan di dekat lokasi lama desa Changping. Sue Hong sudah meninggal. Siapa yang membunuh Sue Hong? Chu Chen berjalan keluar dari kafetaria sambil mengerutkan kening. Ada perasaan bahwa semua hal ini agak membingungkan. Sikap Sue Hong jelas condong ke arah Su Yue. Meski tahu bahwa Su Yue lah yang membunuh Sue Xiaozu,
Sue Hong tetap menolak penyelidikan Chu Chen, percaya bahwa itu merupakan masalah internal klan Sue. Selama Su Yue bersedia, dia dapat memerintahkan Sue Hong untuk melakukan apa saja. Mengingat kondisi Su Yue saat ini, jelas lebih baik mempertahankan Sue Hong daripada membunuhnya. Tapi Sue Hong meninggal, Su Yue sebenarnya tidak ada alasan untuk membunuh Sue Hong. Chu Chen menggosok matanya, masih belum bisa memahaminya. Chu Xiaoyu mencari seharian namun tidak menemukan apapun. Malam tiba, Chu Chen masih tinggal di dekat Sue Xiaolian. Sekitar pukul 10 malam, ponsel Chu Chen berdering. Panggilan Xiaoyuer. Chu Chen segera menjawab panggilan itu. Suara Chu Xiaoyu bergetar, seolah seluruh tubuhnya bergetar dan giginya bergemeletup. "Kakak." Chu Chen segera menjadi waspada. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" "Sue Hong," kata Chu Xiaoyu dengan suara gemetar. Sue Hong kembali. "Apa?" Pupil mata Chu Chen tiba-tiba mengecil dan suaranya tanpa sadar melebar beberapa derajat. Chu Xiaoyu menelan seteguk air dan memaksa dirinya menekan kepanikan di hatinya. "Saya baru saja menerima berita bahwa polisi menemukan Sue Hong di persimpangan sekitar 10 km dari distrik Baru Changping. Dan mereka sekarang sedang dalam perjalanan untuk membawa Sue Hong kembali." Chu Chen merasa tidak percaya. "Hidup?" Xiao Yuer mengangguk penuh semangat. "Hidup." Bab 928, Memikat Harimau Menjauh dari Gunung Hidup. Chu Chen tertegun. Reaksi pertamanya adalah, tidak mungkin. Chu Chen tidak salah. Hanya berdasarkan 4 kata, Tuan Muda Jiuxuan, keterampilan ramalannya layak mendapat gelar yang terbaik di dunia. Informasi yang terungkap berdasarkan tanggal lahir Sue Hong dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah meninggal. Namun kini, Sue Hong yang masih hidup telah ditemukan oleh polisi dan sedang dalam perjalanan kembali ke distrik Baru Changping. Aneh sekali. Chu Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Satu-satunya kemungkinan adalah Sue Hong dirasuki oleh roh lain. Akankah Su Yue benar-benar mengambil alih tubuh Sue Hong? Tamparan di wajah ini datang terlalu cepat. Chu Chen tidak tahu alasannya. "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Chu Xiaoyu bertanya. "Bagaimana kalau aku pergi menemui Sue Hong?" "Oke," Chu Chen berkata dengan suara berat. "Di mana kamu sekarang?" "Saya di desa Changping. Saya akan pergi sekarang." Chu Xiaoyu berkata. "Kakak, kapan kamu akan tiba?" Chu Xiaoyu sedikit gugup. Lagi pula, Chu Chen mengatakan Sue Hong telah mati. Tetapi sekarang dia tiba-tiba hidup kembali. Chu Xiaoyu tidak tahu bagaimana menghadapi Sue Hong. Perjalanan dari sekolah Sue Xiaolian ke distrik Baru Changping berjarak 60 km. Dan kondisi jalannya cukup rumit, sehingga membutuhkan waktu setidaknya 1 jam untuk sampai ke sana. Chu Chen berpikir sejenak dan berkata, "Sekitar 1 jam." Chu Xiaoyu mengangguk. Dia juga harus menghitung waktu secara akurat dan memasuki distrik Baru Changping 1 jam kemudian. Itu jam 11 malam. Chu Xiaoyu sedang menghitung waktu. Sekarang sudah jam 10 malam. Saudara Chen akan tiba di sana setidaknya dalam waktu 1 jam. Jadi saya akan tiba di distrik Baru Changping pukul 11.30.
Chu Xiaoyu benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menghadapi lelaki tua ini sendirian. Berita dari kepolisian juga terus berdatangan. Setengah jam kemudian, Chu Xiaoyu menerima kabar bahwa Sui Hong telah kembali ke rumahnya di distrik Baru Changping. Banyak orang di desa pergi menemui Sui Hong. Baguslah Taiping kembali dengan selamat. Sui Dahu juga ada di antara kerumunan, dan dia telah memperhatikan Sui Hong. Sui Hong bersandar pada tongkat, dan dia tidak berbeda dari biasanya, dan dia tidak banyak bicara. Setelah polisi pergi, Sui Hong juga melambaikan tangannya dan berkata, "Saya lelah. Semuanya jangan khawatir, kembalilah dan istirahat." Kerumunan itu perlahan-lahan bubar. Sui Dahu telah mengikuti orang banyak dan mundur. Tiba-tiba, dia berbalik dan berkata, "Kakek, beberapa waktu lalu Anda bertanya kepada saya tentang pengecatan dinding luar aula leluhur. Saya sudah bertanya kepada seseorang tentang hal itu. Saya ingin tahu kapan kita bisa memulai pekerjaan secara resmi." Sui Hong ragu-ragu sejenak lalu melambaikan tangannya, "Kita bicarakan nanti saja." Sui Dahu mengangguk dan segera melangkah keluar. Setelah meninggalkan rumah Sui Hong, Sui Dahu segera berjalan menuju luar distrik Baru Changping. Dia tidak menelepon Chu Chen sampai dia merasa jaraknya sudah aman. "Guru Chu, saya sudah mencobanya." Sui Dahu menekan jantungnya yang berdebar-debar dan berkata dengan suara gemetar, "Tai Gong ini benar-benar palsu." Tai Gong tidak pernah memberitahunya tentang pengecatan ulang dinding luar aula leluhur. Setelah menutup telepon, Sui Dahu merasa napasnya hampir berhenti. "Bukan Tai Gong? Kalau begitu, bukankah mungkin Tai Gong dirasuki oleh sesuatu?" Sui Dahu tidak berani membayangkannya. Hal semacam ini terlalu keterlaluan baginya. Sui Dahu berdiri di pinggir jalan dan melihat kembali ke distrik Baru Changping. Distrik Baru Changping diselimuti kegelapan. Pada saat ini, lampu di banyak rumah secara bertahap padam. Dalam kegelapan, distrik Baru Changping bagaikan seekor binatang raksasa, merangkak di tanah dengan mulut berdarah terbuka lebar. Saya tidak berani terlalu banyak memikirkannya. Sui Dahu menggigil seluruh tubuhnya dan berjongkok di pinggir jalan, mencari tempat yang tidak terlalu mencolok. Baru setelah pahlawan Chu tiba, dia memiliki keberanian untuk masuk. Distrik Baru Changping, rumah beratap datar satu lantai. Orang tua itu menyingkirkan kruknya dan duduk bersila di tempat tidur, mempraktikkan teknik yang tidak diketahuinya. Ada udara hitam yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, udara hitam itu berangsur-angsur menghilang. Orang tua itu membuka matanya dan mengembuskan napas busuk. Tubuhnya juga kotor. Latihan kali ini menghilangkan banyak zat berlebih dari tubuhnya. Sayang sekali energi spiritual itu pulih terlalu lambat. Jika energi itu pulih 100 tahun lebih awal, lelaki tua itu mendesah. Dia tidak punya pilihan selain menerima tubuh ini. Orang tua itu bangun dari tempat tidur dan berdiri di samping tempat tidur. Dia tidak menyalakan lampu dan menatap ke kejauhan. Chu Chen seharusnya segera tiba di sini sekarang, orang tua itu berkata pada dirinya sendiri. Dia sedang menunggu kedatangan Chu Chen dengan tenang. Jika Chu Chen tidak datang, Su Yue tidak akan punya kesempatan.
Waktu seakan berhenti di ruangan ini. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan diam. Jam 11 malam, di kampus, dari waktu ke waktu, 3 atau 2 mahasiswa akan berjalan bersama dan kembali dari luar. Di asrama putri, Sue Xiaolian sedang berbaring di tempat tidur. Malam ini, dia merasa gelisah sekali. Seperti sedang berjalan sambil tidur. Semua teman sekamar tahu bahwa Sue Xiaolian memiliki seorang teman baik yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Setelah menghiburnya, mereka semua melanjutkan urusan mereka. Pukul 11:30, Sue Xiaolian melirik ponselnya, menarik napas dalam-dalam, bangun dari tempat tidur dan mengenakan mantelnya. Xiaolian, kamu mau pergi kemana? Teman sekelas perempuan di asrama bertanya dengan tergesa-gesa. Sue Xiaolian memaksakan senyum dan berkata, aku merasa sedikit bosan, jadi aku akan pergi jalan-jalan ke taman bermain. Biarkan aku pergi bersamamu, kata teman sekelas perempuan itu. Tidak, terima kasih. Sue Xiaolian keluar sendirian. Lorong yang tenang, menuruni tangga, Sue Xiaolian merasa seolah-olah dirinya tengah ditatap oleh sesuatu. Sarafnya tegang dan tanpa sadar dia memegang telepon genggamnya erat-erat. Setelah meninggalkan asrama putri, Sue Xiaolian berjalan menuju lapangan olahraga, yang terletak di belakang gedung pengajaran dan dibatasi oleh bukit kecil. Meskipun gelap, bukit itu ramai pada waktu malam ini. Selalu ada sepasang bebek Mandarin bersembunyi di sini, saling menggoda dan menyentuh satu sama lain. Sue Xiaolian berjalan di lintasan lapangan olahraga, terlihat seperti sedang berjalan-jalan. Namun, ketika sosok Sue Xiaolian berjalan ke dalam kegelapan, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya biru redup tiba-tiba meledak dan menyerbu ke arah tubuh Sue Xiaolian. Wajah Sue Xiaolian menampakkan ekspresi ketakutan yang intens. Dia melihat cahaya biru, tetapi tubuhnya tidak dapat bereaksi sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya biru yang melesat menuju tubuhnya. Ledakan, sinar cahaya lain bersinar dari tubuh Sue Xiaolian. Cahaya biru itu terpental beberapa meter. Sue Xiaolian kemudian teringat amulet yang diberikan pahlawan Chu kepadanya. Karena takut, dia terhuyung mundur dan mengeluarkan amulet itu. Namun, betapa ngerinya Sue Xiaolian, ada retakan yang sangat jelas pada amulet itu. Cahaya biru redup datang lagi. Ledakan, jimatnya patah dan hancur. Sue Xiaolian juga melangkah mundur dan jatuh ke tanah. Aku mengangkat kepalaku lagi, dan cahaya biru samar itu datang lagi. Seperti iblis, dia memamerkan taringnya yang ganas dan menyeringai, ingin melahap Sue Xiaolian, bersambung.